Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, tentunya kalian ya sudah berkenalan dengan wali kelas dan guru pendamping, juga dengan guru-guru yang mengajar di kelas 9. Kini saatnya berkenalan dengan ustazah. Ya, mungkin di antara kalian sudah ketemu ustazah ya di sekolah, namun belum tahu namanya. Nah, saatnya berkenalan. Nama ustazah Nur Aisyah Amini. Kalian bisa memanggil dengan Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah kebetulan saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah kelas 9, sekaligus Ustazah bertugas di bagian kurikulum ya, diantaranya yang membuat jadwal seperti itu adalah Ustazah Aisyah. Nah, nanti insya Allah selama setahun ke depan Ustazah Aisyah akan menemani kalian belajar di SMP Al-Irsyad. Nanti kita bisa bekerja sama sehingga kalian bisa lulus dengan sangat baik dan Ustazah juga bisa sukses mengantar kalian semuanya. Baik anak-anakku semuanya, kalian sudah siap ya dengan alat tulis kalian hari ini, mouse kali ini. Semoga ya kalian masih bahagia, semangat hari ini. Sudah dipegang alat tulisnya? Iya. Nah, sekarang coba kalian ambil kertas atau buku juga. Sudah siap? Nah, sekarang Ustazah minta kalian membuat lingkaran yang gede ya, yang besar, agak besar. Baik. Sudah, kemudian di dalam lingkaran kalian buat lingkaran yang lebih kecil. Lingkaran yang pertama dengan yang kedua diberi jarak ya, diberi jarak. Silahkan. Iya, udah jadi. Nah, di antara garis dua lingkaran tadi kalian buat titik-titik atau lingkaran yang sangat kecil, penuh ya selingkaran. Udah jadi? Iya, coba tebak makanan apa yang mirip dengan itu? Iya, kalau masalah makanan pasti ya cepet banget. Iya, itu donat. Kalian tentunya pernah ya makan donat. Nah, untuk membuat donat yang lezat tentu ada syaratnya ya kan. Pernah kan kalian membayangkan bagaimana sih membuat donat yang enak? Nah, tentunya ya semuanya hampir tahu ya, semuanya sudah tahu. Yang pertama tentunya adalah menentukan bahannya, kemudian alatnya, apalagi langkah-langkah kerjanya. Sudah ada bahan, alat. Kalau langkah kerja nggak tahu, bukannya donat nanti yang jadi, tapi bisa jadi gumpalan tepung yang tidak enak. Nah, anak-anakku semua, apa hubungannya dengan materi Ustazah Aisyah? Oh, ada. Iya, jadi Ustazah Aisyah kan ini materinya tentang kurikulum. Apa sih kurikulum? Nah, itu nanti akan kita pelajari detail. Ustazah ajak dulu ya gambarannya tadi seperti donat. Nah, biar kita membuat donat ada bahan, alat, dan langkah kerja. Kalian sudah melakukan seperti itu. Ibaratnya kalian ini sedang meneliti langkah-langkah ya, langkah-langkah menuju tujuan tadi biar lulus menjadi anak yang cerdas, berakhlakul karimah. Tentunya ada langkah-langkahnya. Iya, dari kelas 7, 8, dan 9. Kelas 7 kalian sudah belajar berbagai mata pelajaran, berbagai akhlak, aspek sosial, keagamaan. Kelas 7 bagaimana, kelas 8. Nah, di akhir ini ada langkah-langkah sepertiga terakhir. Nah, itu adalah di kelas 9. Nah, ketika menentukan langkah-langkah itu tidak boleh salah, tidak boleh terbalik kayak tadi donat yang tidak terbentuk nanti tidak enak ya. Itu juga kalian juga langkah-langkahnya harus jelas dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. 7, 8 sudah dilampaui. Nah, tinggal kelas 9.
untuk biar lulus, lulus dengan baik, maka langkah-langkahnya harus terpenuhi. Di antaranya kalian harus belajar mata pelajaran yang ada di kelas 9. Kalian juga harus bersikap, berperilaku, beragama yang baik, biar juga lulus dengan predikat akhlakul karimah. Nah, seperti itulah namanya kurikulum. Di antaranya langkah-langkah tadi kalian yang harus capai, bagaimana nanti biar kalian itu lulus dengan baik. Nah, itu nanti ada semacam kurikulum ya, atau langkah-langkah belajarnya. Nah, anak-anakku semuanya siap ya belajar hari ini? Iya, oke, sudah sampaikan ini materi tentang kurikulum. Siap-siap ya, jangan kemana-mana. Ya, anak-anakku semuanya, tadi sudah disinggung ya tentang kurikulum oleh Saudara Aisyah. Nah, untuk kali ini kalian akan mempelajari, mengamati, mencermati kurikulum yang di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Nah, dari kurikulum ini artinya ada beberapa mata pelajaran yang harus kalian ikuti, yang tadinya di kelas 7 dan 8 sudah, tapi belum sempurna, harus disempurnakan di kelas 9. Nanti KD-KD atau kompetensi dasar yang harus kalian ikuti di kelas 9 harus selesai, biar kalian nanti bisa tertulis lulus sebagai siswa SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Artinya ketika nanti disampaikan kurikulum berapa yang tercantum di situ, kalian harus bisa mengikuti semuanya biar nanti tercapai lulus di kelas 9-nya. Berikut ya kurikulumnya. Nah, di kelas 9 nanti kalian akan belajar pelajaran Al-Quran. Di kelas reguler kalian 8 jam, di kelas Al-Quran 14 jam. Artinya apa? Kalian nanti sepekan akan belajar Al-Quran selama 8 jam. 8 jam pelajaran. 8 jam pelajaran ini artinya bukan 8 jam hitungan waktu ya. Ini pelajarannya 1 jam, pelajaran sekitar 40 menit. Kemudian Al-Quran yang di kelas Al-Quran 14 jam, 10 jam nanti di jam reguler, yang sama dengan reguler 4-nya adalah di sore hari setelah anak reguler pulang, kalian ada tambahan sampai setengah 5 hari Senin sampai Kamis. Nah, ini pelajaran akidah 2 jam, fikihnya 2 jam, hadisnya 1 jam, tarikhnya 1 jam. Bahasa Arabnya 2 jam, PKN 1 jam, Bahasa Indonesia 7 jam, Bahasa Inggris 6 jam, Matematika 7 jam, Fisika Biologi 3 jam, IPS 2 jam pelajaran, Olahraga 2 jam pelajaran, TIK Prakarya 2 jam pelajaran kelas reguler, kelas Al-Quran 1 jam, Bahasa Jawa SPK 1 jam per pekan. Jadi selang-seling. Sekarang Bahasa Jawa, pekan depan SPK, kemudian bisa eskur. Nah, ini kabar gembira ya untuk kalian. Jadi kelas 9 masih bisa tetap eskur. Kalian pilih eskur yang paling menyenangkan, yang kalian minati. Nanti eskurnya 2 jam pelajaran setiap hari Sabtu dan keBK-an. Nanti bersama BK kalian akan belajar dari menyelesaikan masalah bersama-sama. Baik anak-anakku, tadi kurikulum normal, kondisi normal artinya kondisi saat kita bisa tatap muka berangkat ke sekolah, itu yang harapan kita semua. Namun karena kondisinya masih pandemi, masih COVID-19, maka kita belajar dari rumah. Insya Allah tidak akan mengurangi semangat belajar kalian. Nah, bedanya di normal dan pandemi, jam pelajarannya. Jam pelajaran kalau reguler kan tadi 1 jam pelajaran 40 menit. Kalau yang ini 45 menit. Kenapa? Yang 5 menit untuk persiapan. Misalnya kalian ada daring, nanti ada persiapan IT-nya, HP-nya disiapkan, ya perangkat-perangkat yang mendukung disiapkan. Nah, kemudian
ini jamnya yang tadi 8 menjadi 3 jam. 3 jam itu jam ketika bertemu ustadzah. Di luar jam itu, misalnya habis zuhur bisa kalian store Al-Qur'annya. Nah, untuk kelas Al-Qur'an 5 jam. Artinya ketika setelah jam 12, anak Al-Qur'an masih ada 2 jam pelajaran untuk belajar dengan ustadz-ustadzah. Nah, PAI yang pelajarannya banyak ini ada hadis, tarikh, Arab, akidah itu menjadi 3 jam pelajaran. PKN 1 jam, bahasa Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam, matematika IPA 3 jam, IPS, olahraga TIK, bahasa Jawa 1 jam pelajaran. Selama pandemi tidak ada ekskul dan tidak ada KPK-an. Nah, bagaimana selanjutnya untuk jadwal, untuk gambarannya nanti. Nah, misalnya kamu kelas 9A, maka hari Senin akan belajar Al-Qur'an 2 jam dengan Ustadz. Nah, kemudian dilanjut 2 jam berikutnya, 2 jam pelajaran berikutnya B, berarti belajar PAI. Nah, Al-Qur'an 3 jam ya, tadi sepekan, ini 2 jam Senin, 1 jamnya di hari Selasa. Nah, G ini matematika 3 jam, 1 jam di hari Selasa, 2 jamnya di hari Kamis. Kemudian I, pelajaran bahasa Indonesia ya, 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Pelajaran ya PKN, IPS ya 1 jam. 1 jam berarti di sini tertulisnya 1 seperti itu. Jadi kalian selama Senin sampai Sabtu belajarnya 21 jam pelajaran. Nah, ini adalah timetable, aturan waktunya. Timetable-nya dilihat. Pelajaran mulai 7.30 itu sudah standby siap, artinya kalian sebelum 7.30 harus menyiapkan diri, bersih-bersih diri, mandi, menggunakan pakaian yang berlogo Al-Irsyad, anak putri ya, pakai jilbab yang berlogo Al-Irsyad, anak putra juga begitu, atasannya pakai baju berlogo Al-Irsyad, penampilannya yang rapi, alat tulis disiapkan, kalau daringnya nanti siapkan perangkatnya, HP atau laptopnya disiapkan sebelum pukul 7.30. 7.30 sudah siap semuanya. Diikuti bersama wali kelas, dipandu tamu itu tadarus, murojaah, duha. Tadarus nanti adalah sesuai target ya, baca Quran, target yang ditentukan guru Quran, murojaah juga begitu. Untuk duha ini kalian melaksanakan, kalau sudah melaksanakan misalnya pukul 7 sebelum 7.30 pun tidak masalah, berarti nanti kegiatannya hanya tadarus murojaah. Di sini juga nanti dikasih waktu terakhir kalian mengisi amal yaumi yang nanti formnya di Google Form ya, linknya insya Allah segera dibagi. Pelajaran berikutnya 8:45, 45 sampai 9.30 ini sama sekali tidak boleh nanti kalian meninggalkan tempat, meninggalkan pelajaran, kalian duduk seperti ketika mengikuti pelajaran di kelas yang tertib, yang seperti awal sampai akhir. Nah, 9.30 sampai 10 boleh istirahat, makan makanan kecil, atau kalian bisa belakang. Jam 10-nya siap, sampai 10.45 pelajaran ketiga, dilanjut 10.45 sampai 12 pelajaran keempat, dilanjut sholat berjamaah, sholat zuhur terutama anak putra di masjid ya, sekarang kan boleh di masjid, sholat zuhur, dilanjut nanti makan siang, setelah itu dilanjut tugas-tugas pelajaran 1 sampai 4 dilaksanakan di rumah, dilaksanakan hari itu. Usahakan tugas itu selesai hari itu juga, disetor kepada ustadzah, maksimal mungkin pukul 8 atau 9 malam ya hari itu diselesaikan. Jangan sampai numpuk, nanti tidak dikerjakan, numpuk hari berikutnya sudah ada tugas lagi, nanti kamu akan menjadi beban ya. Selesaikan hari itu yang bisa diselesaikan. Kemudian hari Jumat pakai sampai pukul 10.45 biar kalian ada persiapan sholat
Jumat, jadi tidak ada alasan nanti tidak ikut sholat Jumat karena ikut pelajaran daring ya. 10.45 nanti bisa siap-siap mandi lagi ya, pakai wangi-wangi menuju ke masjid. Kemudian Sabtu tuh sampai pukul 9.30. Setelah ini nanti kalian bisa menyelesaikan tugasnya dan bisa istirahat berakhir pekan. Itu ya timetable pembelajaran selama daring atau dalam jaringan bersama Ustadz Ustadzah. Baik anak-anak semuanya, itu ya tentang kurikulum kita terutama kelas 9. Ustadzah harapkan nanti kalian bisa melaksanakan ya semua kurikulum itu dari awal sampai akhir dengan baik, biar nanti tidak ada masalah untuk menentukan tadi kelulusan kalian. Bagaimana anak-anakku semuanya? Tadi sudah mempelajari tentang kurikulum, insya Allah ada gambaran ya. Kalian sudah paham insya Allah. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan ke Ustadzah. Iya. Nah, bagaimana kurikulum bisa berjalan dengan baik? Maka kalian harus ada namanya standar operasional. Apa itu? Ya, bahasa kerennya SOP atau tadi peraturan langkah-langkah biar kalian nanti mencapai kurikulumnya dengan baik. Harus ada aturannya ya. Kalau orang berjalan di jalan raya, ketika sekalian bertemu dengan berbagai macam peraturan, itu memang harus ada biar selamat sampai tujuan. Nah, kita juga begitu, harus ada peraturannya biar nanti tidak tabrak sana tabrak sini ya, akhirnya malah tidak tercapai tujuan. Maka biar tujuannya semuanya tercapai, guru menyampaikan pelajaran dengan nyaman, anak-anak bisa paham, dan kalian juga bisa nanti memahami guru mengajar, nanti saling bekerja sama untuk tujuan bersama ya tadi. Nah, itu semua anak-anakku berikut nanti akan Ustadzah sampaikan ya standar operasional prosedur atau langkah-langkah kalian, peraturan yang harus ditaati ketika kalian mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh ya. Meskipun kalian nanti pembelajarannya di rumah, tetapi mohon nanti tetap ya mengikuti prosedur yang ditentukan oleh sekolah. Biar apa? Biar tadi semuanya nyaman dan tujuannya tercapai. Insya Allah ini demi kebaikan kita semuanya. Siap ya? Kita ikuti standar operasional prosedur yang akan berikut ini. Ya, sudah ya, siap. SOP atau standar operasional prosedur saat pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ. Jadi istilahnya nanti kita ketika belajar di rumah istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Artinya kita belajar, guru belajar, anak belajar, ada komunikasi tetapi dari jarak jauh. Yang biasa di kelas ini bisa interaksi tetapi lewat tadi media, bisa tadi ya HP atau laptop dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan ya, biar pembelajaran itu berjalan dengan lancar, baik, sama-sama bertujuan, nanti guru mencapai tujuannya, siswa juga mencapai tujuannya, maka ada namanya standar operasional prosedur atau ini langkah-langkah prosedur yang harus diikuti biar nanti PJJ berjalan dengan lancar. Yang diketahui PJJ itu ada macam-macam ya anak-anak ya. PJJ atau pembelajaran jarak jauh bisa yang pertama itu daring ya, dalam jaringan, artinya interaksinya menggunakan jaringan ya. Tadi misalnya lewat Google Meet, GCR, Google Form, itu pembelajaran jarak jauh menggunakan jaringan atau daring. Yang kedua bisa juga luring. Luring itu luar jaringan, yaitu dengan penugasan. Suatu saat mungkin ada ustadzah yang akan memberi tugas saja. Belajarnya di rumah, silahkan membuka buku pelajaran, kemudian dipelajari, nanti mengerjakan tugas-tugas dari guru, itu termasuk
pembelajaran jarak jauh tetapi di luar jaringan karena menggunakan buku. Itu juga suatu saat mungkin kalian akan diminta untuk menyaksikan acara di TV, televisi, bisa saja itu namanya juga PJJ. Nah, di sekolah kita nanti akan dilaksanakan PJJ-nya gabungan, yaitu dengan daring maupun dengan tadi luring ya. Insya Allah kita banyak daringnya dalam jaringannya. Suatu saat juga ada luringnya. Baik anak-anak, siap-siap ya tentang SOP ya, sebagai pembelajaran jarak jauh. Apa yang kamu lakukan pertama saat pembelajaran ya? Tentunya pembelajaran belum dimulai, tetapi kalian harus sudah melaksanakan ini. Yang pertama mandi. Ya, ada beberapa laporan. Ini bukan kelas 9 ya. Ada laporan dari wali murid kalau sedang daring, belum mandi, masih wajahnya ya masih nekuk-nekuk, itu sudah di depan laptop ya, asal atasnya saja ya, yang penting misalnya berkerudung atau sisiran, padahal bawahnya masih pakai celana pendek atau belum mandi, masih bau. Yang penting siap di depan laptop. Nah, besok nggak boleh begitu, harus mandi dulu ya, mandi yang bersih, pakaiannya rapi. Yang putri pakai jilbab berlogo Al-Irsyad, yang putra mengenakan baju berlogo Al-Irsyad. Tuh, kemudian penampilannya yang bersih dan rapi. Anak putra ingat ya, potongan rambutnya sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh nanti rambutnya itu bergaya atau bercukur yang melanggar, yang tidak sesuai dengan peraturan. Bagaimana kalau melanggar nanti? Ya nanti tetap akan ditindaklanjuti oleh ustadz-ustadzah. Makanya yang rapi ya, rambut-rambut dipotong yang rapi. Kemudian yang jangan lupa mempersiapkan alat tulis dan buku sesuai jadwal pelajaran. Tentunya ini juga mempersiapkan medianya ya, media HP atau laptop jika diperlukan dalam daring. Berikutnya tamuzu, ini juga kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan yang dipandu oleh wali kelas. Ada di situ tadarus, kalian membaca Quran, ada murojaah, nanti sesuai dengan jadwal yang disusun oleh ustadzah, target, kemudian duha ya, yang sudah duha misalnya jam 7 sudah duha diabaikan ya, berarti tadarus murojaah saja. Ditambah lagi nanti ada mengisi Google Form amal yaumi bagi yang belum mengisi linknya menggunakan link Mas Al-Irsyad yang kemarin digunakan saat Ramadan. Berikutnya saat pembelajaran, ingat ya, kalian tetap berdoa mulai pelajaran ya, jangan lupa mulai pelajaran. Oh ya, tadi juga jangan lupa pas dulu ada zikir pagi juga, jangan lupa zikir pagi untuk memulai aktivitas pagi. Kemudian ini berdoa mulai pelajaran ya, doa mulai pelajaran, kemudian mengikuti seluruh kegiatan dari awal hingga akhir ya, terutama saat pembelajaran dalam daringan atau daring. Jangan sampai misalnya lagi Google Meet, kalian cukup menyetel aja video, kemudian kalian tinggal ya, tidak mengikuti kegiatannya, hanya sekedar duduk di situ ngeklik kemudian ditinggal tidur lagi. Tidak boleh seperti itu, harus mengikuti seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Biar kenapa? Biar materi pelajaran hari itu tersampaikan, karena nanti ada tugas kesimpulannya harus ditulis. Maka kalian siapkan nanti dari awal sampai akhir itu konsentrasi di situ untuk belajar sebagaimana kalian belajar di sekolah. Jadi tidak hanya mengikuti sebentar lalu pergi lalu dimatiin ketika terakhir gitu ya, terutama saat pembelajaran daring. Kemudian aktif dan semangat ya mengikuti kegiatan belajar, aktif jika kalian
ini ada ustadz ustadzah yang mendaki kalian melakukan aktivitas sesuatu, ya langsung tanggap, ya tanggapi dengan positif, ya aktif, semangat, ya jangan ngelokro, jangan kalian bermalas-malasan, ya harus semangat ya mengikuti selama pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran. Jadi alat tulis tadi disiapkan, mencatat materi, karena tadi materi yang disampaikan itu harus diingat ya nanti untuk diujikan juga di akhir semester, maka harus diperhatikan biar tidak lupa, maka dicatat seperti itu. Berikutnya, kalian ketika diberi kesempatan bertanya, bertanyalah. Kemudian ketika diminta menjawab, menjawablah, yaitu merespon guru yang mengajar, ya terutama saat pembelajaran daring. Jangan sampai guru bertanya tidak dijawab, ya tidak direspon. Kemudian pasca pembelajaran, artinya setelah pembelajaran itu berakhir, maka di akhir langkah pembelajaran kalian menulis kesimpulan materi pembelajaran yang telah diikuti. Ya, kesimpulan apa, hari ini pelajaran apa, ditulis. Kemudian mengerjakan tugas dan evaluasi yang diberikan guru. Setelah dikerjakan, kemudian dikumpulkan tugasnya tepat waktu. Mungkin guru mengendaki di GCR, ya segera dikumpulkan, jangan sampai menunda-nunda tugas ya sampai lama nanti numpuk dengan tugas yang lain ya. Jadi kerjakan apa yang ditugaskan guru hari itu juga, biar nanti kamu tidak punya PR lagi, beban lagi untuk besok-besok seperti itu. Adapun kalau ada guru yang memberikan tugas, misalnya harus selesai sepekan, ya dilaksanakan sepekan, nanti pekan depan nanti sudah jadi semuanya itu nanti semuanya wajib ya mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau tidak sampai tidak mengumpulkan tugas, nilainya kosong, nanti kurikulumnya tidak tercapai ya, kembali lagi ke kurikulum, kalian langkah-langkahnya kurang sempurna, maka tidak akan lulus. Betul. Berdoa selesai belajar, jangan lupa pasca belajar ya, berdoa selesai sudah, nanti itu akan dilaksanakan selama nanti kita pembelajaran jarak jauh. Ingat betul-betul bahwa pembelajaran ini ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti dengan baik. Anak-anakku semua masih semangat? Iya, masih ada ya di situ, tidak pergi kemana-mana. Iya, bukunya ada sih, asik. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah disampaikan materi tentang kurikulum oleh Saudara Aisyah, dilanjut dengan standar operasional. Nah, kalau masih belum paham juga, nanti kita bisa diskusi. Karena diskusi di sini tidak live, maka kalian nanti bisa lewat WA atau lewat nanti bisa media yang lain. Kalau WA tahu kan nomor ustazah, nanti bisa japri ustazah atau bisa menyampaikan ke wali kelas PCR ya. Bisa juga nanti kalian setelah ini akan ada namanya form, Google Form ya, linknya sudah ada, tolong diisi ya Google Formnya. Nanti ini adalah bukti kehadiran kalian. Nah, bukti bahwa nanti kalian sudah paham apa yang disampaikan Ustazah Aisyah. Di Google Form nanti ada juga kolom pertanyaan, kalau kalian mau menanyakan boleh, nanti ketika sudah mengirim Ustazah insya Allah akan menitipkan jawabannya ke wali kelas untuk disampaikan kepada kalian, atau mungkin bisa japri ke kalian. Gitu ya anak-anakku semuanya, semangat belajar dan pantang menyerah. Walaupun di rumah kalian tetap semangat. Kita ketemu ya nanti pas tatap muka dengan Ustadz Ustadzah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.